Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili wan nahar tadhkiratan lidawil qulubi wal absar wa tafsiratan lidawil albabi wal i'tibar wa huwa khalaqal insana fakarrama wa 'allamahu fafahama wastakhlafahu fil ardi famtahana wassalatu wassalamu ala ibrasil huda wa misbahid huja nabiyina Muhammadin al-Mustafa al-Muhtar wa ala alihi wa sahbihi al-muttaqin al-athhar Ayyuhal hadirin wal hadirat ala hudurikum fi hadhihi al-haflatis sa'idatil mubarakah ahlan bikum wa sahlan wa marhaban. Baiklah para hadirin sekalian, demi kelancaran acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka acara kita dengan membaca Al-Fatihah. Semoga acara kita berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Ala hadirinya wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum ala hadhil qira'atil jamilah.
The next agenda is reading of Salawat that will be led by Faza Muhammad Fadli. Please come to the stage. Thanks for him, my Allah's blessings and Nabi Muhammad Syabang, Allah is beautiful to us. Amin. Al-Barnamij Tali Tansyidul Badi Indonesia wa Tansyidu Dari Rahman untuk berdiri. Bangsa
Ayyuhal hadirun alaikum bil julus. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Beranjak ke acara kita selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun tales, jawab salamnya rada-rada males. Daun salam di pinggir sumur, yang jawab salam saya mudah-mudahan panjang umur. Giliran mati pada pompa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahmah, Abuya Profesor Kiai Haji Syukron Makmun, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Yang saya muliakan segenap guru-guru kami, mewakili seluruh wali santri angkatan 45, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Darul Rahmah, terutama Abuya Profesor Kiai Haji Syukron Makmun, Ibu Nyai Haja Afifah Nur. Terima kasih kepada Gus Rido, Gus Faiz, Ning Konin, Gus Paul, dan seluruh majelis guru yang telah membentuk karakter anak-anak kami. Lalu kami ucapkan selamat kepada anak-anak yang sebentar lagi kalian resmi menjadi keluarga besar angkatan 45. Ini angkatan yang penuh makna, semangatnya 45, seluruhnya harus bersemangat 45. 4 ditambah 5, 9. Ini anak-anak kita wali songo semua. Kalian adalah manusia pilihan, manusia yang dengan berbagai macam ujian akhirnya sampai pada momen bersejarah ini. Maka selalu ingatlah pesan Kiai dari sore yang saya ambil, jadilah kau ikan yang hidup di tengah lautan, jangan jadi ikan mati. Walaupun airnya asin, kita tetap awal. Itulah santrinya Darul Rahmah. Tepuk tangan jangan malu-malu. Saya ingat dulu Pak Kiai membentuk karakter kami. Pesan beliau, anak-anakku, menangis kau di masa mudamu untuk tersenyum di masa tuamu. Jangan sekali-kali kamu tersenyum di masa mudamu, nanti kau akan menangis di masa tuamu. Minjem suara Pak Kiai. Ibarat pepatah mengatakan kelapa tua kupas-kupasin, kelapa muda dibikin bubur. Siapa yang masa mudanya dipuas-puasin, nanti udah tua tinggal babak belur. Nasi uduk si nasi kering dimakan dengan nasi merah, dengan beduk mas sering-sering, tapi banyak yang pura-pura. Era globalisasi tidak bisa kita bendung, maka menangislah kalian di masa muda kalian. Tantangan kalian itu Free Fire, Mobile Legend. Kok Kiai tahu? Saya pernah main sebentar. Supaya saya tahu keadaannya. Pada akhirnya kami perwakilan wali santri berdoa, semoga Pak Kiai dan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Rahmah selalu sehat walafiat, selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Gus Faiz, Ustaz Quraish ceramahnya jangan lama-lama, 5 menit aja. Karena kalau sampai lewat 5 menit PHS nggak dapat. Itu bisikannya tadi pas saya ngomong tuh. Ya udahlah, saya ikutin. Saya baca puisi saja. Burung elang terbang tinggi, lalu melayang di atas taman. Jasa guru tak terhitung lagi, akan kenang sepanjang zaman. Ikan ditangkap namanya lohan, dijual 1.000 langsung disebarkan. Kami wali santri mengucapkan permohonan maaf saat perpisahan untuk guru kami yang paling sabar. 6 tahun kami menuntut ilmu di pondok pesantren Darul Rahman. Demi cita-citaku meninggalkan keluarga, aku akan menuju ke Jagakarsa. Dalam lubuk hati aku berjanji, kalau seandainya aku nanti menjadi seorang gali atau kiai, kusebarkan ilmu yang kudapati. Demikian dan mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma kepada beliau semua, pertama-tama adalah senantiasa kita menjadi hamba Allah yang mengerti, memahami, serta mengamalkan arti bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah atas izinnya, alhamdulillah atas perkenannya, alhamdulillah atas anugerahnya, kita masih sama-sama dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban dan tinggal kita kepada Allah yang kita sebut dengan haqqul minallah, maupun kewajiban-kewajiban horizontal kita antar sesama manusia yang senantiasa kita sebut dengan haqqul minallah. Pertemuan pada malam hari ini tentulah sangat mengharukan bagi kami semua. Mengapa? Bagaimana tidak terharu anak-anakku lahir di pondok pesantren Darul Rahman ini selama 6 tahun. Masa yang telah banyak nasihat, telah banyak anjuran, telah banyak petunjuk yang disampaikan sebagai pedoman untuk diamalkan. Telah banyak air yang kamu minum, suara yang kamu dengar, suasana yang kamu alami, sehingga sesungguhnya mungkin tidak banyak lagi yang perlu saya sampaikan di sini sebagai bekal menghadapi masa depan anak-anak. Selamat jalan dan sebagai bentuk rasa cinta kami terhadap anak-anakku ini, dengan harapan agar anak-anakku tidak terjerumus kepada jalan yang anak-anakku, tentunya anak-anakku yang dapat menyelesaikan pendidikan di pesantren ini sampai dengan hari ini adalah anak-anakku menjadi bagian yang berharga bagi kami. Mengapa berharga? Teman-teman anak-anakku yang mendaftar di pondok ini jumlahnya bisa mencapai 900 orang, dan akhirnya
Dari 900 itu yang bisa menyelesaikan pendidikannya sampai dengan malam hari ini hanya tersisa 468 anak. Tentunya kalian menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Tapi anak-anakku, hargailah dirimu dengan ilmu, hargailah dirimu dengan kepribadianmu, hargailah dirimu dengan akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat. Tentunya seperti yang pernah kami alami pula di akhir 6 tahun belajar di pondok pesantren, terkadang bingung, bimbang, menentukan arah tujuan ke depan, apa yang harus dilakukan. Tentunya nanti surat keputusan yang akan diterima oleh anak-anak, mungkin ada yang menjawab dalam surat tersebut adalah terjun ke masyarakat. Tentu ini adalah tujuan utama yang kami harapkan, karena yang namanya pondok pesantren itu tentunya mengharapkan generasi-generasi bisa terjun ke tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat. Tentunya untuk terjun ke masyarakat, anak-anakku harus mampu menempatkan diri anak-anak, harus bijak bergaul dengan banyak komunitas, jangan pernah merasa menjadi sosok yang paling aneh jamaah oleh orang, maka dia merasa menjadi sosok yang sudah. Padahal kehidupan manusia itu adalah pembelajaran bagi manusia itu sendiri. Sehingga teruslah untuk belajar, teruslah untuk menambah wawasan, untuk menempuh kehidupan kalian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin pula dalam suatu keputusan nanti ada yang diarahkan untuk pondok pesantren Salafiyah. Anak-anak tidak perlu berkeluhan, karena dahulu kala banyak kiai besar orang-orang tidak melalui proses baku kuliah. Ini pula di antara anak-anak dalam semua pertimbangannya. Nanti ada yang diarahkan untuk aku masuk perguruan ini adalah untuk mencari disiplin ilmu yang ada relasinya nanti dengan apa yang dikerjakan oleh anak-anakku pada masa depan. Bagi yang nanti dalam surat pertimbangannya pun ada yang dianjurkan untuk berkhidmat dan berbagi di pondok ini, tentunya kami harapkan agar anak-anak bisa menerima takdir seperti ini, bisa menerima kenyataan karena mungkin dengan berbagi dan berkhidmat di pondok. Anak-anakku ketika lulus dari pesantren, jangan sampai terjadi soal pluralisme. Diabolos adalah iblis dalam bahasa Yunani kuno. Dalam buku The Foreign Vocabulary of Al-Quran, istilah diabolisme berarti pemikiran watak dan perilaku ala iblis. Kesalahan iblis bukan karena dia tidak tahu atau tidak berpilih, namun kesalahan iblis karena dia membangkang kepada Allah. Wa iqala lil malaikat isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana yang penting karena kebenaran, namun itu kebenaran bagi dirinya. Jadi bukan karena dia tidak tahu mana yang benar, tapi karena dia memang tak mau mengikuti dan tunduk pada kebenaran. Sekalipun ada fakta yang batil dioles dan dikemas sedemikian rupa seolah-olah menjadi kemasan yang akan datang. Tentu kami berharap anak-anakku mengakui hal di tengah-tengah masyarakat nanti. Pada akhir sambutan saya, Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan, menata niat itu sulit, namun lebih sulit lagi menjaga dan merawat niat itu sendiri. Akhirnya saya ucapkan selamat jalan kepada anak-anakku. Ingatlah dan sadarlah, di pundakmu
harapan keluarga, harapan agama, harapan bangsa dan harapan negeri. Assalamualaikum. Janganlah anak-anakku patah semangat melihat jurang terjal menganga, karena di seberang sana anak-anakku akan temukan emas dan berlian yang mempesona. Anak-anakku ini ibarat kesalahan dan keberkahan. Maafkanlah kesalahan dan kekurangan kami selama 6 tahun pendidik kalian. 6 tahun yang tak terasa berlalu. Sesungguhnya kami tak siap kehilangan kalian. Namun siapa selama ada perpisahan, setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Kembalilah untuk terus berjalan mencari rezeki. Mungkin selama 6 tahun kami satu guru telah menjaga kalian, telah membimbing kalian, telah mendidik kalian. Maafkanlah bila ada kejauhan karena kesalahan kami, karena kesalahan kami, karena perilaku kami. Semua ini kami lakukan bukan semata-mata karena kami benci kepada kalian, bukan pula karena kami salah kepada kalian, tetapi karena kami lebih taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kalian menjadi manusia yang berkualitas, baik dari sisi agama maupun sisi tanggung jawab kalian terhadap dunia. Guru-guru tentunya telah mengajarkan kalian dengan segala macam bentuk kasih sayang dan perhatian. Banyak harapan untuk masa depan kalian yang lebih baik. Tentunya kami berharap saling kalian suara yang karena ada yang berjalan tidak ada pihak kalian melalui proses yang sampai dengan hari ini. Suatu saat kalian akan menyadari bahwa kembali gagal dalam menangis daripada diam dalam kesalahan tanpa melakukan apa-apa. Semua hal yang masih sulit untuk diberikan, tapi berusaha sampai menemukan jalan. Karena dalam hidup akan terjadi orang yang lewat dalam diri para pihak, di mana anak-anak dan ketika negara sebuah pelajaran untuk hal yang benar. Tentunya mampu membawa kesehatan masing-masing. Di mana dahulu kita mendapat luka atas kesalahan, tapi percayalah anak-anakku, sejauh apapun raga kita berpisah, yakinlah anak-anakku, semakin raga kita menjauh, maka ikatan hati akan semakin kuat dan dekat. Mulai esok kalian harus berada di rumah untuk berkhidmat kepada orang tua kalian. Jagalah orang tua selagi Allah memberikan mereka. Rawatlah orang tua selagi Allah memberikan waktu untuk membahagiakan orang tua kalian. Karena mungkin harapan dari dulu banyak terhadap kalian, akan tetapi harapan orang tua kalian lebih. Kunci kesuksesan itu bukan cuma anak-anak, ya. Ketika sudah sukses, jangan kemudian rasa-rasa, karena itu disani di Allah Taala. Ada kalanya kamu dapat rezeki juga, dan ada kalanya Allah bisa mengambil kekayaanmu sekejap mata. Kamu sekarang umurnya mati otaknya.
maka kamu jadi orang yang baik. Kok kamu jadi orang baik, selalu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengecewakanmu. Jangan kamu tanya apa bisa, apa mungkin. Tidak ada yang tidak bisa dan tidak ada yang tidak mungkin buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau khidmatu nanti jatuh mahab. Khidmat itu sebagai bukti kecintaan. Berkhidmat kepada agama ya, sebagai bukti kecintaan kita kepada agama. Berkhidmat kepada orang tua, bukti cinta kita kepada orang tua. Kamu menunaikan janjimu, maka Allah pun menunaikan janjinya. Saat ketika kamu menjaga perintah Allah, insya Allah Allah akan menjaga. Anak-anakku, kalau kau ingin hidupmu berkah nanti di masa dewasa, satu-satunya berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalau kau berbakti kepada kedua orang tuamu, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan hidupmu. Kau akan hidup dengan berkah karena berbakti kepada orang tua. Hati bisa membawa seseorang naik ke derajat siddiqin, dan hati ini pula lah yang bisa menjatuhkan manusia ke derajat yang paling rendah karena kesalahan akan niat. Hargailah dirimu dengan akhlakmu, dengan tingkah lakunya. Tunjukkan bahwa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Tanamkan dalam diri anak-anakku apa yang bisa aku berikan dan aku persembahkan untuk agama, bukan apa yang aku dapat dari agama. Apa yang bisa aku berikan dan aku persembahkan buat bangsa dan negeri ini, bukan apa yang aku dapatkan dari bangsa dan negeri ini. Apa yang bisa aku berikan dan aku persembahkan buat masyarakatku, bukan apa yang aku dapatkan dari masyarakat. Bergaulah dengan orang-orang yang baik, karena kalau kamu bergaul dengan orang yang baik, maka kamu bisa berhusnudzon kepada orang yang jahat. Sementara kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang tiap hari hanya melihat kekurangan orang, hanya mencela orang dan merendahkan orang, kamu akan terbiasa bersuudzon bahkan kepada orang yang baik. Nanti di akhirat Allah tidak akan pernah bertanya, lima hasanta, kenapa kamu berhusnudzon kepada orang yang jahat itu? Tapi Allah pasti meminta pertanggungjawaban dari kamu. Kenapa kamu bersuudzon dengan orang itu tanpa kamu pernah tahu apa yang sebetulnya terjadi pada orang itu? Dulu suka sahatan fi majlisil ilmi khairun min alfi rakaat. Dudukmu sesaat di tempat ilmu itu pahalanya tidak kalah dengan pahala sholat 1000 rakaat. Tidak semua yang enak itu baik, tapi insya Allah setiap yang baik itu akan mampu mendatangkan rasa enak dalam kehidupan. Carilah keberkahan itu dari wasilah-wasilah yang bisa menurunkan keberkahan. Kalau orang itu hidup di dunia ini motivasinya Allah, maka hidup dia itu nanti tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menggagalkan, jalan terus. Kenapa? Karena motivasinya Allah. Orang tidak akan menjadi besar kalau tidak pernah memperhatikan hal yang kecil-kecil. Kita mulai dari yang kecil, insya Allah kita jadi orang besar. Kita ini perlu untuk terus berusaha ya, dalam rangka
menggapai apa yang jadi mimpi dan cita-cita kita. Belajar itu tidak boleh berhenti. Ilmu pengetahuan itu tidak boleh dipagari oleh cetakan guru dan batasan kelas. Ilmu itu akan terus hidup dan berkembang. Ijazah yang kamu terima besok itu hanya sebagai tanda bahwa kamu pernah di sini 6 tahun dengan segala suka dan duka. Kalian harus terus menambah ilmu kalian, harus terus menambah wawasan kalian, entah dengan cara apapun saja. Kebanggaan seorang pendidik bukanlah dengan oleh-oleh, hadiah, atau buah tangan yang anak-anakku bawakan. Namun hadiah terindah adalah cerita kesuksesan anak-anakku kelak di tengah-tengah masyarakat. Tapi yakinlah, selama kita mau memperjuangkan apa yang jadi keinginan kita, kemudian kita serahkan kepada Allah apa yang terbaik untuk kita, pada akhirnya kita akan menemui apa yang sesuai dengan kehidupan kita. Akhirnya saya ucapkan selamat jalan anak-anakku. Di pundakmu harapan keluarga, harapan agama, harapan bangsa, dan harapan negeri. Janganlah anak-anakku patah semangat ketika melihat jual terjal menangis, karena di seberang sana anak-anakku akan temukan emas dan berlian yang mempesona. Tadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah olehku peringatan, sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Ini yang menjadi saya tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa memberikan peringatan-peringatan kepada anak-anakku karena cintanya saya kepadamu. Nashkurul mukarram wal muhtaram ala kalimatihim wa tawjihatihim ar-rabi'ah. Nas'alullah an yanfa'ana biha wa jami'il hadirin li hadhihi al-haflah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi waffaqana 'ala tafaqquhi fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, salatan wa salaman ala mar'il ayyam muslimin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ucapan syukur dan salawat kiranya terus karena bagi kami kita
Hadirin yang berbahagia, inilah kenikmatan lambang kebanggaan angkatan 44 yang disematkan oleh Ayahanda Kiai Haji Syukron Mahmud. Bangga dengan ini, angkatan 45 telah resmi menjadi alumni Pondok Pesantren Darul Rahmah. Ada acara selanjutnya yaitu pelepasan wisudawan dan wisudawati oleh murabbi rohina Ayahanda Kiai Haji Syukron Mahmud. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Punya generasi dari tahun ke tahun sambung menyambung, maka ajaran itu tidak akan hilang dan mazhab itu tidak akan hilang. Dalam Islam bukan hanya madhabul arba'ah, sebenarnya puluhan madhab yang ada dalam ajaran Islam ini. Tapi yang abadi sampai sekarang ini adalah madhabul arba'ah, 4 madhab yang oleh ijma ulama sebagai panutan kita semua. Mengapa 4 madhab ini berjalan terus?
karena mereka mempunyai generasi penerus. Al-Imam Abu Hanifah dengan murid-muridnya yang berjalan terus sehingga harga Imam Abu Hanifah sampai sekarang tetap terwujud di permukaan. Maka Imam Malik radhiyallahu anhu, mengapa sampai saat ini mazhab Al-Maliki tetap tumbuh dan subur di tengah-tengah masyarakat? Karena ada generasi penerusnya. Dari generasi ke generasi yang mewarisi ajarannya sehingga abadilah mazhab Maliki sampai saat ini. Mazhab Al-Imam Syafi'i juga sampai saat ini tumbuh berkembang karena murid-muridnya terus melanjutkan dari generasi ke generasi sehingga mazhab Syafi'i sampai sekarang tidak berkembang dan tumbuh karena adanya generasinya. Begitu generasinya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali terus berkembang sampai saat ini. Mengapa? Karena ada generasi-generasi penerusnya. Maka yang mendorong saya pada waktu itu dengan kawan-kawan satu mendirikan pondok pesantren adalah untuk mengabadikan ajaran Islam di bumi Indonesia khususnya dan di dunia ini pada umumnya. Sehingga pada waktu itu saya berpidato, saya membuat pondok pesantren ini supaya nanti akan bangun Supran makmum di seluruh pelosok Indonesia. Jangan ada satu supran makmum. Malah waktu itu saya katakan, ya Allah, jangan kau cabut umurnya supran makmum ini sebelum ada 100.000 supran makmum di Indonesia yang lebih bagus dari supran makmum yang lain. Yang lebih baik dari supran makmum yang ada. Untuk mengabadikan ajaran Islam, untuk mempertahankan Islam, ini yang selalu saya dengarkan generasi ke generasi. Malah pernah saya berpidato, hilangkan pepatah-pepatah Indonesia yang lama, ganti dengan pepatah yang baru, yang lebih maju, lebih hebat. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia, patah tumbuh hilang berganti. Waktu itu saya katakan coret pepatah ini. Jangan patah tumbuh hilang berganti, ganti dengan kata-kata sebelum patah sudah tumbuh. Jangan menunggu patahnya, jangan menunggu tumbuhnya. Sebelum patah sudah tumbuh, sehingga generasi-generasi ini masih mendapat pimpinan dari generasi-generasi sebelumnya. Alhamdulillah, bifadlillah. Barangkali alhamdulillah kata-kata saya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Supran makmum meninggal dunia, sudah tumbuh berpuluh-puluh supran makmum. Kalau saya hitung pondok pesantren yang didirikan oleh alumni di seluruh Indonesia ini, barangkali sudah lebih dari 100 pondok pesantren. Di sekitar Jabodetabek ini pun sudah tumbuh 54 pondok pesantren yang ada di sekitar Jabodetabek, Bogor, Bekasi, Tangerang. Ini sudah berjumlah 54 pondok pesantren besar-besar yang santrinya sudah di atas 500. Alhamdulillah, setumbuh super makmum, tapi belum 100.000. Saya berkata, jangan dicabut umurnya super makmum ya Allah sebelum ada 100.000 super makmum yang lebih bagus dari super makmum yang ada. Maka anak-anakku sebagai generasi Islam khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, teruskan ajaran-ajaran ini. Di mana dalam mazhab itu pertama ada mazhab yang paling tua Imam
Hanifah yang dikenal dengan madhabur ro'i, orang yang lebih banyak memakai hukum kias, hukum akal,